Bayangkan, Indonesia yang biasanya memiliki dua musim kini menghadapi ancaman yang berbeda. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun yang lebih kering dan lebih panas dari sebelumnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan dini, musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal. Ini bukan sekadar perkiraan cuaca biasa, melainkan alarm iklim yang harus kita respon bersama. Fenomena ini akan menguji ketahanan air, pangan, dan ekosistem kita dalam skala yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Mari kita pahami bersama apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa tahun 2026 begitu istimewa? Dan bagaimana kita semua bisa bersiap menghadapinya? Untuk memahami mengapa tahun 2026 begitu kering, kita perlu mengenal dua pemain utama dalam sistem iklim, Indonesia, ENSO, dan IOD. ENSO adalah singkatan dari El Niño Southern Oscillation, yaitu fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik. Saat El Niño terjadi, suhu permukaan laut di Pasifik bagian tengah dan timur memanas. Pemanasan ini mengganggu pola pembentukan awan hujan di Indonesia, menyebabkan awan dan hujan berpindah ke Pasifik. Akibatnya, curah hujan di Indonesia berkurang drastis. Sementara itu, IOD atau Indian Ocean Dipole adalah fenomena serupa yang terjadi di Samudra Hindia. Saat IOD positif, suhu laut di perairan pantai timur Afrika lebih hangat dibandingkan perairan barat Sumatera. Kondisi ini juga menekan pembentukan hujan, khususnya di wilayah barat Indonesia. Ketika El Niño dan IOD positif terjadi bersamaan, dampaknya bisa berlipat ganda, menciptakan musim kemarau yang sangat panjang dan kering. BMKG telah merilis data prediksi yang cukup rinci untuk tahun ke-2026 berdasarkan analisis terbaru sebanyak 451 zona musim zoom atau sekitar 64,5% wilayah. Indonesia akan mengalami sifat musim kemarau di bawah normal, yang berarti lebih kering dari biasanya. Awal musim kemarau diprediksi akan datang lebih awal di 46,5% wilayah, dan durasi kemarau akan lebih panjang di 57,2% daerah. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada bulan Agustus tahun 2026. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan nyata dari ancaman kekeringan yang akan kita hadapi dalam beberapa bulan ke depan. Lebih dari separuh wilayah Indonesia akan merasakan dampaknya, dan ini adalah peringatan yang tidak bisa kita abaikan. Tahun 2026 menjadi tahun yang sangat kritis karena kombinasi beberapa faktor. Pertama, La Nina yang berlangsung sejak Oktober tahun 2025 telah berakhir pada Februari tahun 2026, dan kini kondisi ENSO berada pada fase netral. Namun, yang perlu diwaspadai adalah potensi transisi menuju El Niño pada semester kedua tahun ini. BMKG memprediksi peluang munculnya El Niño lemah hingga moderat mencapai 50 hingga 80% pada semester kedua ke-2026. Meskipun peluang El Niño sangat kuat relatif kecil, yaitu di bawah 20%, para ilmuwan tetap mengingatkan bahwa musim kemarau akan datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama dari normal. Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN juga memproyeksikan potensi kombinasi El Niño dan IOD positif pada April hingga Oktober tahun 2026, yang akan semakin memperpanjang durasi kemarau dan membuatnya lebih kering. Kombinasi ini adalah badai sempurna bagi kekeringan. Belakangan ini, istilah Godzilla El Niño ramai diperbincangkan di media sosial. Namun, penting untuk meluruskan fakta di balik istilah ini. Menurut BMKG, istilah Godzilla tidak ada dalam hasanah klimatologi resmi dan cenderung hiperbolis. Kategori El Niño yang diakui secara ilmiah hanyalah lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat. Istilah Godzilla sebenarnya pertama kali dilontarkan oleh ahli klimatologi NASA Bill Potzert pada tahun 2015 untuk menggambarkan El Niño yang sangat kuat saat itu. Meskipun demikian, peringatan dari BRIN tentang potensi kombinasi El Niño dan IOD positif tetap harus diwaspadai, karena dampaknya dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering. Yang terpenting, masyarakat diminta untuk tetap tenang, namun waspada dengan memantau informasi resmi dari BMKG. Jangan terpancing oleh istilah-istilah yang menakutkan, tetapi fokuslah pada fakta ilmiah dan persiapan yang matang. Salah satu karakteristik penting dari El Niño adalah dampaknya yang tidak merata di seluruh Indonesia. Berdasarkan analisis BRIN, wilayah selatan Indonesia seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diprediksi akan mengalami kekeringan yang lebih dominan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena wilayah-wilayah tersebut merupakan lumbung pangan nasional, terutama pantai utara Jawa.
Sementara itu, wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku justru masih berpeluang mengalami curah hujan yang relatif lebih tinggi, yang justru dapat memicu risiko banjir dan longsor. Perbedaan dampak ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Pemerintah diimbau untuk menyiapkan langkah antisipasi yang berbeda, mengatasi kekeringan di wilayah barat dan selatan, sekaligus mewaspadai potensi banjir di wilayah timur Indonesia. Kita tidak bisa menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua dalam menghadapi fenomena ini. Salah satu indikator paling nyata dari kondisi kering yang ekstrem adalah peningkatan jumlah titik panas atau hotspot. Data BMKG menunjukkan hingga awal April tahun 2026, jumlah hotspot telah mencapai lebih dari 1.600 titik, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pada 5 April tahun 2026, tercatat 700 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 262 titik. Provinsi Riau tercatat sebagai wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi di Pulau Sumatera, dengan 302 titik panas dari total 582 titik panas di Sumatera hingga 25 Maret tahun 2019. Kebakaran yang terjadi di wilayah Riau sejak awal tahun 2026 telah mencapai 2.713 hektar. Peningkatan hotspot ini menjadi alarm bahaya yang tidak bisa diabaikan, mengingat potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang dapat memburuk seiring berjalannya musim kemarau. Setiap titik panas adalah potensi bencana yang bisa meluas dengan cepat. Selain kebakaran, kemarau 2026 juga membawa ancaman serius terhadap ketersediaan air bersih dan kesehatan masyarakat. Prediksi menunjukkan sekitar 8-15 Desember di Jawa Timur dan ratusan desa di provinsi lain terancam kekeringan. Penurunan elevasi air juga terjadi di sumber penting seperti Danau Toba, yang dapat mengganggu pasokan air untuk irigasi, PDAM, dan bahkan pembangkit listrik. Dari sisi kesehatan, musim kemarau bukan cuma bikin gerah, tapi juga memicu berbagai penyakit. Data dari berbagai daerah menunjukkan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA dan diare. Selain itu, perkembangbiakan nyamuk penyebab demam berdarah, dengue, DBD, dan lalat, pembawa penyakit lainnya juga cenderung meningkat di musim ini. Udara panas dan debu juga memperparah gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak dan lansia. Kita harus waspada terhadap dampak kesehatan yang sering terlupakan di tengah kekhawatiran tentang kekeringan. Sektor pertanian akan menjadi yang paling terpukul akibat kekeringan yang berkepanjangan. Kekeringan diprediksi mengancam lumbung pangan nasional di pantai utara Jawa yang selama ini menjadi penyangga ketahanan pangan nasional. Petani menghadapi ancaman gagal panen, di mana kekeringan menyebabkan gabah menjadi hampa dan ukuran hasil panen lebih kecil. Secara historis, El Nino pernah menyebabkan penurunan produksi beras hingga 17,52%, dan ancaman serupa akan terjadi lagi tahun ini. Hal ini berpotensi memicu inflasi dan kenaikan harga pangan, yang pada akhirnya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Gangguan pada rantai pasok pangan bisa terjadi jika produksi menurun drastis. Kita perlu memikirkan solusi jangka pendek dan panjang untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tekanan iklim yang semakin ekstrem. Bagi para petani, tahun 2026 membawa tantangan yang sangat serius, namun bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan. Beberapa langkah antisipasi sangat penting untuk diterapkan. Pertama, petani disarankan untuk mengatur pola tanam, menyesuaikan jadwal tanam untuk menghindari puncak musim kemarau. Kedua, penggunaan varietas padi atau palawija yang tahan terhadap kondisi kering dapat menjadi solusi adaptif. Metode irigasi hemat air seperti alternate wetting and drying out atau irigasi tetes drip irrigation terbukti dapat menghemat air hingga 20% tanpa menurunkan produktivitas padi. Keempat, pembuatan embung atau lubang resapan biopori untuk menampung air hujan sangat dianjurkan. Kelima, penggunaan mulsa seperti jerami dapat menjaga kelembaban tanah. Selain itu, petani juga disarankan untuk bergabung dalam kelompok tani agar bisa berbagi informasi dan sumber daya, serta memanfaatkan layanan penyuluhan pertanian dari pemerintah untuk mendapatkan panduan teknis terkini. Tidak hanya petani, masyarakat umum juga perlu bersiap menghadapi musim kemarau yang lebih kering dan panjang ini. Langkah-langkah sederhana namun efektif dapat dimulai dari rumah masing-masing. Hemat air adalah kunci utama. Matikan keran saat tidak digunakan, perbaiki kebocoran, dan gunakan air secukupnya untuk keperluan sehari-hari. Manfaatkan musim hujan yang tersisa dengan menyediakan tempat penampungan air seperti bak penampung atau drum. Untuk mengumpulkan air hujan yang dapat digunakan saat musim kemarau tiba, bagi yang memiliki sumur, gunakan air tanah secara bijak dan hindari pengambilan berlebihan. Dari sisi kesehatan,
Kurangi aktivitas di luar ruangan saat puncak panas untuk menghindari sengatan panas heat stroke, dan selalu sedia air minum yang cukup untuk menjaga hidrasi tubuh. Terapkan 3M plus menguras, menutup, mengubur untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk DBD dan menjaga kebersihan lingkungan untuk menghindari diare. Pantau terus informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah mengenai perkembangan cuaca dan potensi bencana. Menghadapi ancaman kemarau 2026, peran aktif semua pihak sangat diperlukan. Masyarakat dapat terlibat dalam berbagai aksi komunitas, seperti program penghijauan di lingkungan dengan menanam pohon-pohon yang dapat menahan air. Dukung dan ikuti arahan dari Desa Tangguh Bencana Destana atau masyarakat. Peduli api MPA yang diaktifkan oleh pemerintah setempat. Jika melihat kepulan asap atau titik api, segera laporkan ke pihak berwenang seperti BPBD atau pemadam kebakaran terdekat. Jangan pernah membakar sampah atau lahan, terutama saat cuaca panas dan angin kencang. Karena api bisa dengan mudah menyebar. Pemerintah juga perlu menyiapkan strategi mitigasi yang terintegrasi, termasuk penyediaan pasokan air bersih alternatif, sistem peringatan dini kebakaran, dan program ketahanan pangan. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan iklim ini. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi adalah jawabannya. Kesimpulannya, tahun 2026 membawa tantangan serius bagi Indonesia dengan ancaman musim kemarau yang lebih kering dan lebih panas. Namun, ini bukanlah saatnya untuk panik atau ketakutan. Dengan pemahaman ilmiah yang baik tentang fenomena ENSO dan IOD, serta dengan persiapan yang matang dari semua pihak, kita dapat mengurangi risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Pemerintah, petani, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam strategi mitigasi yang terintegrasi. Ingatlah bahwa perubahan iklim adalah kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Dan kesiapan adalah kunci utama ketahanan kita. Mulailah dari hal-hal kecil di sekitar kita, hemat air, jaga kesehatan, cegah kebakaran, dan dukung ketahanan pangan. Pantau terus informasi resmi dari BMKG, siapkan langkah antisipasi sejak dini. Dan mari kita hadapi tahun 2026 dengan kesiapan, bukan ketakutan. Bersama, kita bisa melewati masa sulit ini dan menjadi lebih tangguh.